Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Purnama dengan NIM 22137121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang berjudul membuat siku-siku di lapangan. Di sini saya berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ialah Nailal Khairia, yang kedua ialah Gabriel Abdia Pardede, yang ketiga ialah Muhammad Habib Fitra, dan yang terakhir ialah Zikra Jastraweda. Tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, mahasiswa terampil dalam membuat siku-siku di lapangan, dan yang kedua ialah mahasiswa terampil dalam membuat garis lurus di lapangan. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 yang berlokasi di lapangan antara Gedung Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Bisa dilihat dari video ini bahwa cuacanya ialah mendung berawan. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini ialah: yang pertama kita menggunakan yalon, yang kedua kita menggunakan pen ukur, dan yang ketiga kita menggunakan pita ukur. Tentunya kita akan menggunakan kompas. Yang kelima kita menggunakan helm safety. Dan yang keenam kita menggunakan rompi safety. Bahan yang kita gunakan ialah buku dan alat tulis. Keselamatan kerja. Mahasiswa memakai sepatu. Pastikan jumlah alat yang dipinjam. Hindari kehilangan alat. Gunakan rompi untuk identitas Anda di lapangan. Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Dilarang bermain HP ketika praktikum. Selanjutnya kita akan masuk kepada sketsa gambar. Di sketsa gambar ini kita mendirikan yalon di lapangan antara Gedung Teknik Elektro dan Gedung Teknik Sipil. Di sini terdapat 4 buah yalon yang kita dirikan dan ada 5 titik yang titik itu akan digantikan dengan pen ukur, yaitu titik A, titik C, titik E, titik B, dan titik D. Titik C itu adalah letak siku-sikunya. Sekarang kita lanjut lagi ke data praktikum. Dari hasil praktikum yang kita kerjakan di lapangan, kita mendapatkan data, yaitu terdapat data dari titik A ke titik C itu berjarak 1,5 meter, dan dari titik C ke titik E itu berjarak 3 meter. Dari titik E ke titik B itu berjarak 1 meter, dan dari titik C ke titik D itu berjarak 4 meter, dan titik D ke titik E itu berjarak 4,9 meter dengan sudut atau azimut yaitu 242 derajat. Baiklah, sekarang kita masuk ke analisis data dan pengolahan data. Dari data yang telah kita peroleh, dapat dilakukan analisis berupa: yang pertama, untuk menghitung jarak atau panjang dari yalon A ke yalon B, yaitu menggunakan cara panjang dari yalon A ke yalon B sama dengan panjang dari yalon A ke yalon C ditambah panjang dari yalon C ke yalon E ditambah panjang dari yalon E ke yalon B. Diperoleh panjang dari yalon A ke yalon C itu berjarak 1,5 meter dan panjang dari yalon C ke yalon E yaitu berjarak 3 meter dan ditambah panjang dari yalon E ke yalon B yaitu 1 meter. Dan didapatkanlah panjang dari atau jarak dari yalon A ke yalon B itu
5,5 meter. Kemudian, untuk menghitung keakuratan sisi bidang miring menggunakan rumus Pitagoras, yaitu DE kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah CE kuadrat. DE sama dengan akar dari DC kuadrat ditambah CE kuadrat, yang dimana DC itu bernilai 4 dan CE itu bernilai 3. Kita masukkan DE sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. DE sama dengan 16 ditambah 9. DE sama dengan akar dari 25. Jadi, didapatkan DE sama dengan 5 meter. Dan garis lurus AB memiliki azimut 242 derajat. Lanjut kepada hasil pembahasan. Dari perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan pita ukur jarak dari yalon D ke yalon E yaitu 4,9 meter dan menggunakan rumus Pitagoras jaraknya tepat 5 meter. Hasilnya dapat dilihat di tabel berikut ini. Yang pertama ialah jarak dari yalon A ke yalon B yaitu 5,5 meter. Kemudian jarak dari yalon C ke yalon E yaitu 3 meter. Jarak dari yalon E ke yalon B 1 meter, jarak dari yalon C ke yalon D 4 meter, jarak dari yalon D ke yalon E 5 meter, dan jarak dari yalon A ke yalon C yaitu 1,5 meter. Dengan sudut atau azimut yaitu 242 derajat. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Yang pertama ialah kesimpulan. Dari data dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan berupa yaitu ada beberapa data yang kita dapatkan. Yang pertama adalah jarak dari yalon A ke yalon B. Dengan menggunakan rumus atau yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus, jarak dari yalon A ke yalon B sama dengan jarak dari yalon A ke yalon C ditambah jarak dari yalon C ke yalon E dan ditambah jarak dari yalon E ke yalon B. Serta kita juga memperoleh keakuratan jarak dari yalon D ke yalon E yang awalnya 4,9 meter menggunakan pita ukur menjadi 5 meter dengan menggunakan rumus atau teorema Pitagoras sebagai berikut, yaitu dengan rumus DE kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah CE kuadrat yang akan didapatkan yaitu DE-nya sama dengan 5 meter. Kemudian kita masuk kepada saran. Dari praktikum ini, penulis memberikan saran bahwa pada saat yalon ditancapkan haruslah benar, tegak, dan lurus sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Dan pada saat membaca hasil pengukuran haruslah dilakukan dengan penuh ketelitian dan penuh kehati-hatian agar mendapatkan tingkat keakuratan pengukuran yang tinggi. Serta sebelum melakukan praktikum sebaiknya berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan yang Maha Esa dan harus menggunakan alat-alat safety serta menerapkan keselamatan kerja.